Ya, ritmenya. Look, listen, and feel. Ya. Look, listen, and feel itu dilihat, kemudian diterawang. Look, didengarkan napasnya. Apakah ada suara napas tambahan? Apa napas seperti biasa? Napas normal apa namanya? Kasih? Kalau napas yang normal ada apa aja? Ada ronci, ada wheezing, ya. Nomor 6. Ini adalah jenis-jenis alat-alat untuk membantu nafas, ya. Hipoksia ada berapa macam? 3. Apa aja? Hipoksia ringan, hipoksia sedang, hipoksia berat. Gampang ya. Kalau hipoksia ringan, saturasi oksigennya dari mana sampai mana? Kalau ringan, saturasi oksigennya berarti dari 95 sampai 90 sampai 95. Kalau sedang 85 sampai 90. 85 sampai berapa? Kalau sedang 80. 85 sampai 90. Kalau berat berarti kurang dari 85 ya. Kalau ringan itu bisa menggunakan nasal kanul. Ini nasal kanul ya. Dia pemberian oksigennya atau aliran oksigennya yang bisa diberikan 3 sampai 5 atau ada yang sampai 6 bisa ya. Dia masuk oksigennya berapa persen? 40 sampai berapa persen yang masuk oksigennya? 40 sampai 50, 40 sampai 60. 40 sampai 60. Kalau hipoksia sedang menggunakan simple mass itu berarti dia tidak ada ambunnya ya, tidak ada ini ya, reservoirnya ya. Kalau simple mass itu enggak ada pinggirannya, terus enggak ada ininya, belalainya ya. Ini namanya simple mass. Awas selalu. Nanti kalau rumah sakit nggak bisa membedakan mana simple mass, mana NRM, mana NRBM ya. Ini simple mass. Simple mass berarti untuk hipoksia sedang ya. Saturasi oksigennya antara 85 sampai 90. Kalau yang berat salah Gini. Kalau dari 95 sampai 100 itu pakai kalau dari 90 sampai 95 itu pakai simple mass. Kalau dari 85 sampai 100 itu pakai NRBM. NRBM itu ada katupnya kiri kanan ya. Terus ada reservoirnya atau ada bagnya ya. Kalau nggak ada ininya disebut dia adalah rebreathing mass. Berarti kalau begini nanti ketemu kayak begini, ini namanya rebreathing. Oh salah ya, rebreathing mass itu nggak ada ininya ya, nggak ada katupnya. Bisa dipakai ini pada pasien yang hipoksia berat bisa, tapi ini nanti terjadi peningkatan CO2 ya. Jadi biasanya kita menggunakan yang rebreathing mass ya. Paham ya? Kalau ini tadi berapa? 40 sampai 60. Benar nggak? Salah. Berapa? Bukan, kadar oksigen yang masuk ke tubuh pasien. Kalau simple? 6 sampai 80. Kalau rebreathing mass 80 sampai 100. Non rebreathing mass 100. 80 sampai 100. Kalau ini BPM, BPM apa? Mass ya. Kalau ini tanpa oksigen, ini hanya 21% atau room air. Tahu room air? Kita bernapas seperti ini namanya room air. Kadar oksigen dalam atmosfer ini hanya 21%. Tapi kita sekarang ini hanya memiliki 21%. Kita menghirup udara di alam ini atau di room air ini berapa persen? Berapa persen? Cepat.
Ibu. Di bawah tadi Pak. Nggak kelihatan sih. Ada Ibu. Bu. Kalau yang ditarik udara pada saat sekarang ini berapa persen? 21. Sama kayak kita kalau kita melakukan ventilasi menggunakan BVM tanpa oksigen. Kalau pakai oksigen, kita tempelin oksigen, misalkan ini. Kita tempelin ke oksigen. Oksigennya di sini. Ini masuk sini, ya. Berarti ini nanti masuk sini 100%, ya. Kalau tanpa oksigen dia 21, kalau ada ininya berarti 100%. Oke, ya. Berarti nanti kalau dilihat setelah pasien datang dengan tadi udah bilang bukan airway management, kemudian kita pasang apa namanya? Saturasi oksigen, lihat dia hipoksianya di mana. Kalau misalkan ringan dia pakai nasal kanul, kalau misalkan sedang pakai simple mask, kalau berat pakai NRDM, kalau misalkan tidak berefek dengan NRDM, kita lakukan ventilasi dengan menggunakan BVM. Ya, ada juga namanya Jason rest ya. Ada di sini. Saya bawa dari rumah sakit. Jason rest itu posisinya ada belalainya, terus di belalainya itu ada kayak beginiannya. Itu posisinya juga ada 100% masuk. Ya. Paham ya? Oke. Yang terakhir adalah sama kayak tadi, pemasangan intubasi dengan disambungkan ke ventilator. Di ventilator itu bisa disetting yang masuknya berapa persen. Ya, dari 21 sampai 100% kalau di ventilator. Tapi ventilator itu keuntungannya dia punya pressure, punya tekanan ya. Kalau kita masuk ini kan cuma airway-nya doang ya. Kalau masuknya kayak begini cuma flow doang, nggak ada tekanannya. Kalau pakai ini kemungkinan ada tekanannya. Tapi kan tidak selamanya kita bisa lakukan bagging ya, atau lakukan ventilasi. Oke? Tadi kan diajarinnya CE. Kalau pada saat COVID dilakukannya OE. Jadi ininya harus diklik begini, ininya E. Karena pasiennya tidak boleh ada sekat yang bisa dihirup oleh kita. Kalau ada dihirup oleh kita, kitanya yang mati. Siap, karena ketularan ya. Oke, apa lagi ya? Sudah selesai. Masya Allah. Masya Allah. Belum. Ada sedikit lagi yang belum selesai. Luar dulu. Luar dugaan. Tadi kan ada yang nanyain, ini di pompanya semuanya apa sebagian, apa seperempat, apa sepertiga? Cukup pinjam. Gini, kita punya paru-paru. Dua. Ya, paru-paru. Sudah punya paru-paru kan? Dijual. Ada yang dikasih ya. Buat nomor konsen hotline. Belum selesai, masih ada 4 orang kumpul bagi ya. Bunga pering. Kita punya paru itu punya kapasitas di dalamnya ya. Tadi video saya kan ya? Ngantongin tuh. Ngantong ya, sama kamu ngantong. Masuk. Masuk. Paru. Dipenantuk. Gini ya, si paru ini sekali bernapas, dia punya volume, namanya tidal volume. Ya, tidal volume itu berarti 1 kali volume bernapas pasien, inspirasi pasien. Tidal volume itu 5 sampai 15 per
parunya mengkisut. Itu namanya pneumotoraks. Kemudian ada hematotoraks masif, ya. Jadi si parunya kelihatan nggak kesini? Parunya jelek amat ya. Ini kan ada lapisannya nih. Ini ada lapisan ya di paru namanya pleura ya. Yang di luar ini namanya pleura parietal, yang ini namanya pleura visceral, ya. Nah, ketika di sini dipenuhi dengan udara, maka si parunya akan kempes segini. Ini isinya udara, ya. Kalau di sini isinya tadi hematotoraks, terjadi pendarahan di paru, kemudian ini diisi oleh darah, ini juga sama, paru-parunya akan membusuk ke sana, ya. Paham ya? Kemudian ada lagi namanya tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks itu adalah dari pneumotoraks tadi. Jadi ketika parunya diisi udara, saking dia banyaknya udaranya sehingga dia akan mentension, memberikan tekanan ke sini sehingga nanti tracheanya akan bergeser ke arah yang sehat. Posisinya seperti ini. Nah, begini posisinya. Ini yang mengkisut segini. Ini isinya udara. Kelihatan tidak? Jadi si tracheanya bergeser ke yang sehat. Kemudian ini penuh dengan udara. Biasanya pasiennya itu ketika kita perkusi sonor, hipersonor malah, kemudian diauskultasi, suara napasnya sebelah sini tidak terdengar sama sekali, hilang atau tidak terdengar, ya. Kemudian ada deviasi trachea, ya. Kemudian itu tension pneumotoraks. Yang terakhir adalah open pneumotoraks. Jadi ketika terjadi kecelakaan, si ininya ada luka terbuka ya. Sehingga ada shocking, ada kayak sedotan ya, bentuknya seperti ini. Ini luka terbuka, ininya open pneumotoraks, kelihatan? Ya. Itu kalau kecelakaan open ya. Open pneumotoraks. Jadi ada luka terbuka, misalnya ada tusuk, kemudian yang tusuknya ke sini. Ya kan ada tusuk ya. Jadi darah dari otaknya keluar. Ini namanya open pneumotoraks. Itu di dada, Bu. Ya. Kalau ini yang terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan pemberian kasa 3 sisi, ya. Lakukan kasa 3 sisi, udah diajarkan? Ya. Yang paling efektif sebenarnya bukan pakai kasa, karena kasa ada bolong-bolongannya. Kalau nggak pakai plastik, pakai aluminium foil, ya. Panggang, ya. Bebek. Enggak kumuan. Kita latihan ya, pasien datang. Nanti kita harus lakukan penggajian, ya. Ayo baik. Matiin.